mempelajari mengenai bilangan komputer gitu ya, baik itu mengkonversikan bilangannya dan seterusnya. Ya. Oke, sistem bilangan komputer. Nah, ini sistem bilangan. Bahwa dikatakan sistem bilangan yang paling banyak digunakan, ya, yaitu adalah sistem bilangan desimal. Nah, ini yang kemudian yang kita kenali dalam satuan bilangan yang biasanya diwakili oleh jumlah uang kayak gitu ya, atau angka-angka yang lebih mudah dikenali. Nah, ini dalam bentuk desimal. Lalu logika komputer diwakili oleh bentuk elemen dari dua keadaan ya. Konsep inilah yang dipakai oleh sistem bilangan binary yang menggunakan dua macam nilai untuk mewakili besaran nilai. Lalu dalam hubungannya dengan komputer, nah ini ada 4 jenis sistem bilangan yang dikenal. Ya, ini yang desimal tadi, yang cukup banyak digunakan sehari-hari. Ya, lalu komputer itu hanya mengenal bilangan binar, lalu ada oktal, lalu ada bilangan heksadesimal. Lalu keempat jenis bilangan ini itu dikenal nantinya dengan nama basis. Kalau desimal itu adalah basisnya 10, binar itu basisnya 2, oktal itu basisnya 8, lalu heksadesimal itu basisnya 16. Kenapa basisnya 10? Karena dalam desimal itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dengan 9. Lalu kemudian binar itu basisnya 2 karena hanya ada 0 dan 1. Lalu nanti di oktal ya. Terus lanjutnya dengan heksadesimal. Nanti kita akan lihat. Desimal, nah ini basis 10 ya, dikenal dengan nama basis 10 desimal. Merupakan sistem bilangan yang paling umum digunakan ya untuk dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada 10 macam simbol bilangan dari 0 sampai dengan 9. Lalu sistem bilangan desimal dapat berupa integer ya, dapat juga merupakan bilangan pecahan desimal. Nah, ini pecahan desimal itu ibaratnya dipakai dengan min gitu ya. Nah, ini nanti contoh perhitungannya. Nanti contoh perhitungannya akan saya jelaskan di bagian sesi praktikum. Kita lihat dulu pengertiannya ya. Lalu ada basis 2, ini dikenal dengan nama binar ini ya. Ini cukup familiar. Nanti ketika Anda belajar jaringan komputer gitu ya, terutama di bagian IP address, IP addressing, ada subnetting. Nah, itu nanti akan belajar mengenai bilangan biner ya. Dalam sistem bilangan biner basis 2 ya, itu hanya dikenal dua angka yaitu 0 dan 1 gitu ya. Nah, ini nanti contoh perhitungannya, contoh menghitungnya bagaimana akan saya jelaskan di bagian praktikum. Lalu ada basis 8, ini dikenal dengan nama oktal gitu ya. Terdiri 8 simbol, ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 ya. Nanti hitungan perhitungannya akan saya jelaskan juga. Lalu ada basis 16 heksadesimal ya, di mana diwakili dengan 16 simbol, makanya disebut basis 16 ya. Jadi nanti jangan sampai lupa bahwa kalau desimal itu basis 10 karena dia diwakili oleh 10 angka. Lalu binar itu dikenal dengan nama basis 2 karena ia diwakili 2 angka ya. Lalu nanti jangan lupa biasanya ada tandanya juga menandakan bahwa 10 itu, nah ini misalnya ada 10 seperti ini ya, maka dia merupakan bilangan desimal. Lalu nanti bilangan ada A 16, berarti A itu adalah di bagian heksadesimal seperti itu. Lalu yang membedakan heksadesimal dengan bilangan basis bilangan yang lain itu adalah bahwa dalam heksadesimal itu terdapat huruf ya. Jadi ada A, B, C, D, E, dan F. Selain dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, dan 9. Ini yang membedakan heksadesimal kemudian dengan bilangan oktal, ya, bilangan binar, dan bilangan desimal. Ya. Oke, nanti kita akan lihat. Nah, lalu keempat basis bilangan tadi ya itu kemudian dapat dengan mudah
dapat dikonversi menjadi basis bilangan yang lain. Contoh bilangan desimal, kita akan dapat konversi menjadi bilangan biner. Nah, desimal ke biner inilah yang kemudian sering ditemukan di bagian jaringan komputer, terutama IP address, ya, di mana subnetting nanti gitu ya, belajar mengenai IP address, subnetting itu nanti harus menggunakan atau menguasai konversi dari desimal ke biner atau konversi dari biner ke desimal, ya. Nah, ini kalau kita ingin melakukan konversi dari bilangan desimal ke biner, ya, artinya kita ingin tahu nih, misalnya kalau saya mempunyai bilangan desimalnya adalah 100, maka berapa sih bilangan binernya, seperti itu. Ya. Nah, ini adalah dengan cara membagi 2 atau modulus 2. Kalau Anda ingat di pelajaran matematika, ada istilahnya modulus. Modulus itu kan sisa hasil bagi. Ya. Jadi sisa hasil bagi 2, maka itu kemudian yang dituliskan menjadi bilangan binernya. Ya. Lalu di dalam bilangan konversi bilangan itu juga ada istilahnya LSB sama MSB. Ya. MSB itu yang bilangan yang paling depan gitu ya, LSB itu yang paling belakang, ya. Jadi contoh nih, misalnya 77. Tadi saya bilang bahwa ia merupakan modulus, ya. 77 dibagi 2 sama dengan 38, ya. Kemudian sisanya adalah 1, karena 38 itu kalau dikali 2, dia akan merupakan hasilnya adalah 76. Maka sisa satunya lah yang kita tulis, ya. Lalu kemudian 38 kita turunkan lagi, 38 dibagi 2. Nah, modulusnya adalah 0, karena 19 dikali 2 itu sama dengan 38. Maka 0 lah yang kemudian kita turunkan, ya. Tapi ingat, ketika kita menurunkan pembagian seperti ini, yang pertama kali hasil baginya itu letaknya adalah posisinya di paling belakang, atau istilahnya adalah LSB tadi, ya. Lalu ketika yang merupakan hasil terakhir itu letaknya di bagian yang paling depan, ya. Sampai terus nanti hingga dia tidak bisa lagi dibagi. Contoh 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, sisanya 0. Nah, 1 nggak bisa lagi nih dibagi dengan 2, ya, seperti itu. Lalu kemudian satulah yang menjadi nilai terdepan, itu nilai pertama. Jadi 77 itu akan menghasilkan bilangan biner 1 0 0 1 1 0 1, ya. Nah, ini contohnya lagi, ini misalnya angka 98. 98 terus 10, berarti ini adalah 98 desimal. Lalu tanda tanya 2, maka minta diubah menjadi bilangan biner, ya. Lalu ada lagi konversi selanjutnya adalah dari desimal ke oktal. Nah, kalau desimal ke oktal ini, karena oktal itu adalah basisnya 8, maka ia adalah modulus dari 8, ya. Dimana cara penghitungannya sama, ya, tapi hanya dibagi dengan angka yang berbeda. 77 dibagi dengan 8 sama dengan 9, ya. Lalu tulis sisanya berapa, ya. Nah, ini sama lah seperti tadi, ya, nggak ada masalah. Lalu desimal ke heksadesimal. Nah, ini juga sama, ya, langkahnya, dimana karena dia basis 16, maka ia merupakan modulus dari pembagian 16, ya. Cuman bedanya adalah ketika modulusnya, ya, sisanya adalah angka yang selain dari angka 9 gitu, ya, maka ia akan diwakili dengan huruf. Ini kembali lagi seperti yang saya di bilangan atau pengertian mengenai heksadesimal, di mana A itu 10, B itu 11, C itu 12, D itu 13, E itu 14, F itu 15, seperti itu. Maka kalau dalam heksadesimal nanti mungkin kemungkinan akan ada bilangan yang merupakan diwakili dengan huruf. Contoh 77 dibagi 16, ya. 4 nih, kemudian sisanya 13. Maka kemudian 13 itu tadi di heksadesimal diwakili dengan D. Maka 77 desimal itu sama dengan
4D pada heksadesimal. Ya. Lalu bagaimana dengan yang sebaliknya? Kalau tadi adalah desimal ke basis bilangan yang lain, maka sekarang basis bilangan yang lain ke desimal. Kalau dari desimal ke basis bilangan yang lain itu dibagi, gitu ya, maka kalau dari basis bilangan yang lain ke desimal, itu dia akan lebih mudah, karena ia tinggal dikalikan saja. Ya, dikalikan, lalu kemudian ditambahkan. Oke, apalagi nanti akan ada contoh yang lebih mudah nggak ya? Lalu yang perlu diperhatikan sebenarnya kalau dari binar ke desimal ini itu adalah urutannya, ya. Jadi kalau dalam biner itu, ya, dia ada pangkatannya mulai dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, hingga dengan 2 pangkat 7, seterusnya. Ya. Jadi nanti kalau bahkan ada contoh, misalnya, ada ya contoh di sini. Nggak ada. Nanti di bagian file praktikum ada deh contohnya. Ya. Oke. Karena ini kalau menjelaskan yang keterangannya seperti ini agak sulit juga ya dipahami, karena lebih mudah adalah dengan langsung melihat seperti tadi. Oke, kita skip dulu. Lalu ini binar ke oktal. Nah, ini sama saja dengan dari binar ke desimal. Tetapi yang melakukan perkalian gitu ya adalah 8 ya. Nah, ini contohnya konversi bilangan oktal ke desimal. Ini kan kali 8. Nah, ini yang saya bilang tadi, sebenarnya langkahnya lebih mudah itu adalah seperti ini. Ya. Jadi nanti kalau yang dari binar ke desimal itu sama ya, cuman dia tadi adalah 2. Nah, lalu yang perlu diperhatikan lagi langkah selanjutnya apa? Itu adalah letaknya. Jadi ini ada 8 pangkat 0, 8 pangkat 1, 8 pangkat 2. Jadi yang paling belakang itu dimulai dari 0, 1, dan 2. Lalu tinggal masukkan angka 1, angka 4, angka 5. Jadi contoh, 1 dikali 8 pangkat 2. Lalu kemudian 4 dikali 8 pangkat 1. Lalu 5 dikali 8 pangkat 0. Nah, yang binar juga sama seperti itu. Hanya 8-nya yang digantikan menjadi 2. Lalu tinggal ditambahkan saja seperti ini. Jadi 1 dikali 6, 4 gitu ya. 4 dikali 8, 5 dikali 1. Karena 8 pangkat 0 itu 1. Ya. 8 pangkat 1, 8. 8 pangkat 2, 8 kali 8 sama dengan 16. Ya. Jadi tinggal ditambahkan 64 ditambah 32 ditambah dengan 5. Sehingga hasilnya adalah 145 oktal itu sama dengan 101 desimal. Ya. Lalu ini juga sama ya. Kalau mau pecahkan dia menjadi 3 bagian juga bisa nih dari binar ke oktal. Dia dipecah menjadi 3, 3, 3. Ya. Lalu kemudian didesimalkan, ya sama aja. Nih kalau binar ke heksadesimal juga sama. Karena tadi kalau heksa itu adalah 16, maka ia dipecah menjadi 4. Kenapa pemecahannya atau pembagiannya adalah 4 gitu ya? Karena kalau dia ditambahkan 2 pangkat 0, ditambah 2 pangkat 1, ditambah 2 pangkat 2, ditambah 2 pangkat 3 itu hasilnya 16. Ya. Contoh misalnya 1 ditambah 2 ditambah 4 ya, lalu ditambah 8. Nah, itu kan totalnya adalah 16 ya. Maka dia diambil menjadi 4 digit, 4 digit. Kalau yang tadi yang ke oktal kenapa pembagiannya 3 ya? Karena 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 itu jumlahnya adalah 8 ya. Makanya yang diambil adalah 3 digit ya.
Oke. Ya, ini sama tadi sudah heksa. Ya, tadi juga sudah heksadesimal ya. Nanti tinggal dibalikan saja. Nah, kalau heksadesimal ke biner, maka kalau dia bilangannya huruf semua, maka huruf ini diterjemahkan dulu ya. Tadi A misalnya 10. Kemudian D tadi misalnya berapa? 14 misalnya ya. Lalu E tadi 15. Nah, itu kemudian dia dipecahkan lagi, A itu binarnya berapa, D itu binarnya berapa, E itu binarnya berapa, kemudian digabungkan ya. Lalu dari konversi bilangan heksadesimal ke desimal, nah, ini juga sama ya. Cuma pengkaliannya adalah 16 ya, karena dia heksadesimal ya. Kalau tadi kan oktal dia dikali 8, kalau dia tadi binar dia dikali 2 ya. Tapi pemangkatannya tetap sama, dari 0, 1, kemudian 2 ya. Nah, ini ada beberapa tabel alat bantu gitu ya. Kalau desimalnya 0, maka binarnya 004 kali gitu ya. Lalu oktalnya juga 0, heksadesimalnya 0. Kalau desimalnya 1, maka binarnya 00001 ya, oktalnya 1, heksadesimal 1. Terus seperti itu ya. Ini 8. Nah, ini kan 1 0 0 0 ya. Lalu kemudian 9. Nah, ini juga sama ya. Sebenarnya gampangnya, mudahnya adalah melihat bahwa, memahami bahwa kalau kita mulai dari paling belakang itu pangkatnya 0 gitu ya. Jadi 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 ya. Contohnya yang 8 tadi. Kenapa 8 ini 1 0 0 0? Karena kalau 0 dikalikan dengan 1 maka 0. Kemudian 0 dikalikan dengan 2 0. 0 dikalikan dengan 4 0 ya. Lalu kemudian 1 dikalikan dengan 8 8. Maka desimal dari 8 adalah 1 0 0 0. Kenapa enggak 1 1 1 1? Karena kalau 1 1 1 ini jumlahnya masih dengan 7 ya. Seperti itu. Itu yang paling mudahnya lah. Nanti mungkin Anda bisa sambil mempelajari atau melihat lembar praktikumnya ya. Ini kalau digit oktal tadi ya, dia diubah menjadi 3 bit. Nah, ini tadi 7. Lalu kalau heksadesimal menjadi 4 bit. Ingat juga tadi ya, alasan kenapa kalau oktal itu dia diubah menjadi 3 bit ya. Karena oktal itu basisnya adalah 8. 8 itu pada bilangan biner dia diwakili oleh 3 digit ya. Gitu. Nah, kalau heksadesimal, kenapa dia tadi heksadesimal itu adalah bagi 8 ya. Juga itu. Karena adalah basisnya 16 dan mewakilinya adalah 4 digit. Ya. Nah, ini kemudian ada tabel konversi lagi namanya ASCII. Nah, ini yang menerjemahkan karakter gitu ya. Sebenarnya karakter A, B, C, D itu dalam komputernya nggak ada. Tapi yang dikenali itu semuanya adalah binari. Tadi saya katakan bahwa komputer itu hanya mengenal angka 0 dan 1 gitu ya. Nah, 0 dan 1 inilah yang kemudian dikonversi tadi ya. Dikonversi menjadi entah itu karakter tadi ya, atau huruf atau angka atau segala macamnya ya. Jadi contoh ini karakternya A kecil, maka tabel ASCII code-nya adalah 0,97. Binarinya 097 itu ya tinggal dirubah aja ya. Kemudian A besar itu tabel ASCII code-nya 065. Nah, binarinya berapa? Itu kemudian diterjemahkan. Selesai. Nah, sekarang mari kita coba lihat lembar praktikumnya. Sampai situ ada yang mau ditanyakan dulu mengenai sistem bilangan? Kenapa sih harus mempelajari sistem bilangan atau yang lainnya pada organisasi dan sistem komputer? Ya.
Karena ingat sebenarnya heksadesimal itu juga muncul kalau Anda lihat angka pada MAC address. MAC address itu kan selain angka ada huruf ya, dan dia diwakili oleh huruf. Nah, itu merupakan angka-angka sebenarnya adalah heksadesimal. Nah, ini ada lembar praktikum ya. Ada panduan praktikumnya. Jadi kalau ada pertanyaan boleh sambil ditanya aja di kolom chat ya. Ini ada lembar praktikum ya, di mana praktikumnya adalah melakukan konversi bilangan. Lalu di sini juga diingatkan kembali bahwa bilangan biner itu 01, oktal itu 0 sampai dengan 7, desimal itu 0 sampai dengan 9, lalu heksadesimal itu 0 sampai dengan F. Ya. Lalu kemudian ini tabel yang tadi sama seperti tadi ada, ya. Lalu di sini ada contoh konversinya, ya, langkah-langkahnya. Nah, ini contohnya 2 desimal itu berapa biner. Nah, 2 dibagi 2 sama dengan 1, sisanya 0. Maka itu adalah 0, 1, kayak gitu. Ya. Nah, ini lebih lengkap nih. 1, 0. Nah, lebih lengkap cara-caranya ya. Kemudian dari konversi biner ke desimal lagi contoh yang lain. Nah, ini ada. Ya. Makanya saya bilang tadi nanti kalau mau lihat lebih jelas ada di bagian contohnya. Lalu konversi dari desimal ke oktal. Ada. Nah, ini adalah soal praktikum yang harus Anda kerjakan. Ya. Jadi ini nanti praktikumnya akan ada di learning, lalu kemudian Anda bisa kerjakan. Ya. Pak, pakai cara nggak? Nah, kalau Anda mau pakai caranya lebih bagus ya. Contoh pakai cara sederhana yang pakai kata-katanya tadi yang di atasnya. Nah, itu bisa ya. Atau Anda mau pakai coret-coretan lalu kemudian di-scan lalu dijadikan PDF, itu juga boleh ya. Sulit nih Pak pakai Microsoft Word ngerjainnya, tapi lebih mudah nih kalau saya pakai atas HVS gitu, lalu saya ngerjakannya by pakai pena gitu, boleh juga. Lalu kemudian nanti difoto ya, kan ada tuh yang scan foto gitu ya, lalu jadikan PDF. Nah, itu juga boleh, silahkan ya. Jadi mengerjakannya boleh banyak hal lah. Oke. Pengumpulannya ingat ya bahwa semuanya harus pakai cara ya. Mau cara yang simple, cara yang rumit, atau cara hal yang lain, pengerjaannya harus menggunakan cara ya. Jangan langsung hasil akhirnya. Oke, jadi itu yang harus Anda kerjakan di praktikumnya. Ada pertanyaan sejauh ini? Bisa dipahami ya? Nanti kalau merasa ketinggalan atau merasa terlalu cepat, nanti boleh videonya diulang kembali. Ya. Oke, saya rasa cukup sampai di situ ya. Tadi saya rasa karena pasti sudah capek juga tadi sambil kan ada mata kuliah sebelumnya juga. Jadi karena ini sudah mau jam 10 juga gitu ya. Atau tunggu, saya tunggu dulu atau ada yang mau bertanya dulu? Cukup? Cukup ya? Nah, oke. Kalau gitu nanti tolong sambil dikerjakan ya. Nanti kalau memang ada masalah atau apa boleh nanti di japri aja ya, lewat jalur pribadi, lewat WA ya. Oke. Itu ya, nanti detailnya bisa dilihat di learning. Oke, terima kasih bagi Anda yang sudah hadir di kelas malam ini gitu ya. Mohon maaf kalau terjadi beberapa perubahan waktu dan segala macamnya ya. Tapi saya usahakan lah untuk yang terbaik ya. Baik nanti dari sisi videonya atau dari sisi materinya. Ya. Oke, itu aja. Absensinya nanti karena ini nanti ada tadi hadir semua 11 orang, nanti maka saya absensi saja semuanya. Ya. Oke, itu aja.
Terima kasih lagi sekali ya. Ya, saya sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.